Oke teman-teman, welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya Wirasena TV. Bukan basa-basi. Baik teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu spesial dari desa saya sendiri. Kita mau nyari resep suksesnya dari dulu. Menurut saya orangnya ya biasa-biasa saja, tetapi sekarang sudah luar biasa. Oke. Kayaknya sekarang makin subur ya. Iya, beda sekarang beda. Biasa ya, punya perubahan pasti ada. Pasti ada, bagus. Nah, gitu, gini Pak Ton. Gimana sih? Saya mau nanya beberapa bisnis, bisa diterangkan sekarang kerjanya di bidang apa gitu, sehingga bisa jadi kayak gini. Nanti saya kasih pertanyaan. Yang saya bisa perkenalkan dulu, nanti saya kasih pertanyaan. Terima kasih Gundi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Suwarno, agaknya Anton. Jadi sebelum saya prudential di Gundi bilang tadi itu, saya dulu saya jadi karyawan. Jadi 7 tahun jadi karyawan, ya udah masalah lah. Gimana jadi karyawan tuh? Ya, saya diatur sama bos. Jadi waktu itu diatur lah untuk gimana waktu itu benar saya rasakan ya terikat ya, Iya, terikat banget ya. iya itu ya. Kita jadinya nggak bisa beraktivitas yang lain. Iya, Iya. tidak bisa bebas lah gitu. Iya benar. Apa tuh namanya, sehingga bisa ke Prudensial gimana tuh? Iya, awal sih gimana, iseng-iseng sama teman itu nawarin, ini ada bisnis, masa ada bisnis apa nih, bisnis tanpa modal gitu kan. Gitu. So, bener nggak zaman sekarang ada bisnis tanpa modal gitu? Iya. Karena teman kan bilang bikin buka distro, contoh misalnya ada sekian juta uang bayar kontrak. Saya pikir kenapa nggak coba, kan nggak salah lah coba gitu. Akhirnya saya coba awasin, coba, tapi dengan berjalannya waktu kok bagus itu, artinya dapat ya ujung-ujungnya namanya bukan munafik ya, artinya pastilah kita lebih dapat uang kan sama kerjaan tuh. Tapi di situ saya dapatkan di distribusinya membantu orang. Di saat mereka ada risiko mau terjadi sama kena DB lah gitu misalnya, rumah sakit tinggal punya kartu, itu saya rasa sudah secara langsung bantu sama-sama itu sih yang ini saya rasakan. Ya. Sekarang lanjut sama pertanyaan aja ya maksudnya, biar nanti. Nah tadi pertanyaannya kan ke pertanyaan pertama, kenapa Pak Anton mau menjalani bisnis prudensial? Sedikit tadi kan sudah dijelaskan sedikit intinya dari ini. Kenapa? Jadi kenapa Prudensial itu benar ya, ini bisnis nih. Bisnis itu saya ngatur sendiri waktunya. Ya, Yang pertama teman-teman bisa ngatur sendiri waktunya. Ya. Yang kedua ya komisinya besar 30%. Iya. Saya sudah tahu itu. Iya, iya. Benar juga, benar juga. Tapi butuh proses, artinya harus fight lah. Ya, yang kedua, kenapa harus memiliki polis? Nah, yang ini kan harus bagi-bagi informasi bagi teman-teman yang belum tahu apa sih prudensial itu dan apa sih polis prudensial itu, biar Pak Anton yang menerangkan langsung. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau singkat area untuk bagi informasi ini, ada kenapa polis prudensial kita harus miliki itu. Yang pertama itu polis prudensial itu seperti sebuah payung. Ibaratnya kenapa orang beli payung di rumah itu dibuat itu di sisian depan itu ada, jangan sampai nanti ada suatu hujan ya, mereka tuh gak kehujanan. Itu konsepnya, makanya ya beli payung tuh bukan berarti tahu ada hujan itu kan ya, tapi polis asuransi kita beli, kita simpan ya tidak risiko kan, jadi kan kita bersyukur kita selalu. Jadi polis itu ya saat ya namanya hidup kan ya, benar, risiko kita nggak tahu. Itulah fungsinya utamanya, kenapa intinya kita harus punya, semua orang harus punya asuransi, karena ya orang lahir hidup
pasti kembali gitu. Iya. Itu sih intinya ya. Intinya dari kalau realnya, contohnya gimana ya, real kayak realnya seandainya, nah contoh ya punya teman gimana, realnya kayak gimana modelnya. Oh iya, contoh. Secara kan ada apa tuh namanya, nyata-nyatanya, kisah nyatanya ada seseorang kayak kemarin sempat diceritakan temannya Brianton, kayak gimana contohnya, Oh ya, biar satu teman lebih benar-benar gede. Jadi mungkin di luar sana orang melihat asuransi itu biasa aja kan. Ya. Tapi satu sisi ada teman saya yang satu kantor sama saya tuh, dia tuh benar-benar merasa sangat berarti gitu. Karena jadi agen tuh bukan masalah komisi aja. Ya. Tapi pas itu, jadi mohon maaf nih, salah satu tim saya kantor ini nasabahnya baru 6 bulan pembayaran premi gitu. Ya, dia mengalami risiko kayak usia. Oh, gitu. ya. Dan Karena dia kecelakaan. oh kecelakaan. Ya, disitulah manfaat tuh masyarakat tuh, satu pasar tuh yang saya lihat yang ikut asuransi itu merasa ini loh berharga sekali saya memiliki polis ini, nilainya besar sekali sampai loh, miliaran keluar. Itu saya rasakan sangat membantu sekali di saat orang yang dicinta itu kembali, mereka tuh tetap bisa berjalan lah gitu. Oh iya benar. Berarti setidaknya orang itu bisa, meskipun ya sudah gimana ya bilang, tetapi tetap ada investasi untuk keluarganya yang ditinggalkan gitu. Itu ini positifnya, biar teman-teman juga lebih paham sih. Terus yang ketiga, apa hal penting dari prudensial? Misalnya hal penting itu pentingnya ada produk-produknya atau enggak gitu modelnya. Kalau pentingnya prudensial itu ya banyak sekali nih. Tapi intinya prudensial itu penting adalah kita nantinya kita tahu namanya perjalanan hidup kan. Jadi namanya manusia pasti orang bilang risiko itu ya pasti ada kan. Cuma penting prudensial itu jika nanti kita suatu saat yang namanya hidup kan, kita muda pasti tua, di tua itu kita menikmati benar-benar dari hasil kita yang kita taruh. Jadi pas pensiun ibaratnya kita PNS lah, kita swasta, kita taruh lainnya, kita nikmati. Tapi jauh lebih penting itu kalau kita ikut usia, mohon maaf ini, disitulah manfaat yang kita beri kepada anak-anak kita. Oh gitu.